العالمين الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ada wasiat Allah. Pertama, la'allakum tattaqun, itu wasiat yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wasiat Allah selalu kita bertakwa kepada Allah, dan yang kemudian jangan kamu mati kecuali matinya di dalam ajaran agama Islam. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu bi'isri amaliha amsalihha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Kemudian dalam kebaikan itu dilipatkan lagi menjadi 10. Jadi kalau dihitung-hitung itu Al-Quran itu surahnya itu 114, 30 juz, kemudian 6.262 ayat. Sudah berapa pahala yang kita dapat pada hari ini, kan begitu ya? Ini pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua sehat ya Bu ya. Coronanya jauh, jadi hilang insyaallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ, kita diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai nanti kita di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan yang insyaallah seminggu lagi akan kita ketemui. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui Rasulullah sebagai mursyid bagi kita, yaitu Rasulullah. Kita contoh model-model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kita contoh Rasulullah bermuamalah, kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini acaranya panjang, udah banyak sekali tadi nasihatnya itu. Walaupun nasihatnya itu dari awal ada tadi tahlil, baca surat Yasin, kemudian sampai kepada marhaban, sampai kepada anniversary tadi. Itu perkawinan Bu Hajah Misa dengan Bu Hajah Mardiah. Kemudian ini sekalian aja sekaligus diborong tadi ya. Jadi kejujurannya semuanya ya. Tapi pada hari ini saya hanya ngasih tahu aja sedikit saja, gak usah banyak-banyak, sudah pada lapar ya. Jadi mak saya ini sehat terus mak ya. Ini tadi bacaannya subhanallah, jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan dengan membaca itu. Di dalam hal tadi saya hanya ngulas saja yang tadi dibacakan masalah khatam tadi ya, khatam Al-Quran yang dua ini. Nah, ini. Khatam itu artinya apa sih? Apa itu? Tamat. Terus apa lagi? Yang paling pas itu tuntas. Dia tuntas, mereka sudah tuntas membaca Al-Quran tadi itu dari 30 juz itu. Ya mudah-mudahan anak yang soleh ya, anak yang soleh dan anak yang soleha. Ini yang punya anak ini diteruskan ya sebagai nasihat dibuat pada hari ini
yaitu tentang masalah khatam Al-Quran. Jadi kalau bicara Al-Quran itu tidak terlepas bicara tentang masalah Ramadan. Nah, ini saya kaitkan sedikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, ya. Faman kana minkum maridan aw safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am ila ayatil akhir. Kemudian ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ibu-ibu sekalian, tadi sudah diawali tentang masalah penyambutan Ramadan. Tadi lagunya adalah Marhaban ya Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Syiyam. Berarti kita ini menyambut Ramadan ini boleh dengan bergembira, boleh. Boleh dengan semangat, boleh. Tapi jangan hanya gembira saja, jangan juga semangat saja. Kata Rasulullah SAW, menyambut Ramadan itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, ya, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban itu atau mulai dari bulan Rajab itu, sambut Ramadan itu dengan penuh ilmu pengetahuan. Itu yang pertama tuh. Contoh ilmu, banyak buku-buku Ramadan, banyak di TV juga ustadz-ustadznya ceramah tentang masalah Ramadan. Apa sih Ramadan itu? Gitu. Ramadan itu kalau diartikan dari sisi bahasa Arab itu artinya panas. Panas berarti kalau dia panas membakar. Apa yang dibakar? Nah, ini para ulama sepakat menjawab yang dibakar itu adalah kesalahan-kesalahan kita sebelum datang Ramadan. Itu ilmu yang pertama itu. Jadi kita harus paham. Jadi jangan sampai nanti mengeluh haus, ya, ketika Ramadan, lapar ketika Ramadan, jangan. Kenapa? Karena kalau itu yang kita buat dalam pengertiannya bahwasanya Ramadan itu tidak mempunyai makna. Jadi pahamkan saja, memang Ramadan itu artinya panas. Jadi kalau haus itu wayahna, kalau orang Karawang bilang, tuh itu mah biasa aja gitu. Nah, wayahna kalau udah lapar, jangan ngeluh. Jadi siapkan saja, ya, bahwasanya sifat daripada Ramadan itu memang mendatangkan kehausan. Kemudian yang kedua, dalam menyambut Ramadan itu bersiap, ya, puasa. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di akhir, kan udah di akhir bulan Sya'ban nih, yang biasa bersiap berpuasa Senin Kamis masih boleh untuk melakukan siap. Tapi kalau yang tidak pernah atau mungkin jarang berpuasa, jangan berpuasa lagi di akhir bulan Sya'ban. Kenapa? Nanti akan dia tanya, besok mau Ramadan saya sambutlah dengan siam. Tidak. Tujuan daripada siam itu di bulan Sya'ban adalah untuk